Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir basis data ya teman-teman. Yaitu menampilkan atau mengedit, pokoknya mengolah data pada SQL berbasis website. Pada menu pertama, saya menampilkan menu login untuk keamanan user. Login ini sendiri mempunyai logika. Ketika user membuka halaman login dan mengisi username serta password, data dikirim ke backend yaitu PHP. Saya menggunakan backend PHP untuk diproses. PHP menjalankan query ke tabel user untuk mencocokkan username dan password. Ketika cocok dan status user aktif, user akan diarahkan ke halaman dashboard. Jika gagal, muncul pesan error. Di sini kita lihat untuk usernya ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan hash atau metode encrypt agar passwordnya tidak langsung kelihatan. Oke, contoh kali ini kita menggunakan username nama saya sendiri, yaitu Nicholas Savage. Kita coba. Dan berhasil login teman-teman. Ketika proses tersebut menghasilkan query seperti contoh berikut. Select from user where username dan password status aktif limit 1. Ini pada file login.php. Kita lihat. Oh ya, sebelumnya nih saya menggunakan API autentikasi PHP seperti ini, konektor ya. Dan tadi untuk login, nah, oke, logiknya di sini. Kita link ke autentikasi PHP login dengan data username dan password. Tipenya JSON. Ketika sukses, responnya sukses dan menuju ke lokasi dashboard.php. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kemudian menu selanjutnya yaitu ada dashboard. Pada menu dashboard, setelah user login dan masuk ke menu ini, halaman ini menampilkan data ringkasan seperti jumlah produk, total penjualan, dan sebagainya. Data diambil dari database menggunakan query agregat, yaitu count, sum, dan lain sebagainya melalui API. Nih teman-teman, ada total produk, penjualan, stok rendah, dan di sini penjualan terbaru. Contoh query-nya. Nah, ini untuk menambah produk. Sorry teman-teman. Ini contoh query-nya ada di API dashboard.php. Contohnya select semua total produk dari tabel produk. Kita lihat di sini API dashboard.php. Nah, dari teman-teman, total produk, select count, from product. Sales sama aja, pakai sum, from sales gitu. Low stock, total today sales, recent, stock alert, semuanya ada di dashboard.php. Oke, kita coba untuk menjalankan ya. Ketika kita mengklik total produk ini,
maka kita akan langsung ngelink ke arah menu produk. Nah, di sini juga ada beberapa action untuk mengolah data ya. Oke, pada menu produk, alur logikanya ketika user membuka product.php, data produk di load dari database via API. User bisa menambah, mengedit, menghapus, mencari, dan memfilter produk. Setiap aksi mengirimkan request ke API products.php. API menjalankan query SQL sesuai aksi, lalu mengirimkan hasil ke front-end. Front-end menampilkan data terbaru ke user. Contoh query-nya. Nah, ini untuk menambah produk ya. Insert product name, kategori, stock, price, harga, values, untuk nilai, kategori, stock, price. Nah, seperti itu teman-teman. Pada file product.php. Nah, sini teman-teman. Ini ada count from product untuk menjumlahkan ya, asumsi stok rendahnya kurang dari 10. Misalkan kita memiliki stok yang kurang dari 10, maka itu akan termasuk ke dalam stok rendah. Kemudian ada kategori ya, kita menggunakan order by ASC, dan masih banyak query-query berikutnya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Coba dulu deh, kita mencoba query, mencoba website kita lah. Query lagi. Nah, kita coba di sini, kita kurangi produknya menjadi 9. Produk berhasil diperbarui, kursi 104. 9. Oke. Kita ke laporan untuk low stock ya. Untuk melihat low stock. Kursi oke, low stock, bener teman-teman. 9 low stock ya. Oke, kita lanjut ke menu produk dulu. Ketika kita menghapus, maka akan menjalankan SQL select from product dan delete. Intinya hapus. Seperti ini teman-teman. Sorry. Nah, delete from product dan where ID untuk menghapus produk. Kemudian menu selanjutnya yaitu penjualan. Oke, pada menu penjualan ini sama seperti menu produk, ada tambah, hapus, itu sort, filter, tapi menggunakan tanggal ya. Logikanya ketika user membuka sales.php, data penjualan di load dari database via API. User bisa menambah transaksi penjualan baru. Setiap penjualan, stok produk otomatis dikurangi. Nah, ketika terjual, otomatis stoknya bakal berkurang. User juga bisa mencari dan memfilter data penjualan. Semua aksi dikirimkan ke API sales.php dan diproses pada backend PHP juga. Oke, kita lihat sales.php. Ini dia. Nah, ambil satu user berdasarkan ID. Nah, ini. Untuk semua user, query-nya seperti ini teman-teman. Oke, kita melakukan contoh, bukan melakukan ya, melihat contoh aja langsung yang sudah saya sediakan, yaitu ada laporan menambah penjualan, insert into,
product, quantity, sales, total price, product ID, quantity, date tuh ini tuh tanggal, harga jual, total harga jual. Ketika kita update stok, yaitu update produk, setnya stok, quantity, where ID, product ID. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini ada menu laporan. Pada menu laporan sendiri mempunyai alur logika. Ketika user membuka reports.php dan memilih jenis laporan serta periode waktu, frontend mengirimkan request ke API reports.php dengan filter yang dipilih. API menjalankan query agregat, group by sum, ya agregat lah, dan lain sebagainya untuk menghasilkan laporan. Hasil laporan dikirim ke frontend dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Oke. Seperti ini teman-teman. Contoh query-nya, select P, sum, dan quantity dari total sales. Ada join table ya, product ID, group by nama gitu. Kita coba buka reports.php. Nah, di sini sales. From sales ada join table ya. Kemudian ada produk dan inventory itu sendiri. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke menu pengguna atau user. Pada menu user, admin membuka user.php untuk melihat, menambah, mengedit, atau menghapus user. Jadi ketika memiliki role admin, itu saya setting ya, menjadi full access, bahkan bisa menghapus user lainnya, bahkan sesama admin ya, sikut-sikutan lah ya. Setiap aksi dikirim ke API users.php untuk diproses. Backend menjalankan query SQL sesuai aksi lalu mengirimkan hasil ke frontend. Contoh query-nya, menambah user, insert user, nama, password, role, status, dan mengeditnya tinggal edit, sama lah. Kita coba lihat source code dari users.php. Nah, get ID, ada select ID, username, role, from user ID. Ini autentikasi. Nah, ini untuk mengambil semua user. Sebenarnya sama, fundamental dasarnya sama gitu. Cek username yang sudah ada. Nah, jika sudah ada, maka false, tidak bisa. Seperti itu kurang lebih teman-teman gambarannya ya. Nah, ini untuk insert new user nih. Passwordnya di hash, seperti yang sudah dijelaskan. Nih, error log untuk API user, insert file. Nah, ini untuk logiknya berupa JSON hasilnya ya. Seperti ini teman-teman, bisa dibaca sendiri. Oke, mari kita coba demonya ya. Tadi kan sudah penjelasan alur logika nih. Kita coba demonstrasinya. Ya, ini website sangat amat sederhana. Ketika sidebar ditutup, maka menunya akan pindah ke atas. Ini wajib dibanggakan teman-teman, karena cukup susah gitu loh.
Saya membuatnya cukup effort. Kemudian ini berupa sum, agregat sum, total produk, total penjualan, stok rendah. Nah, kita coba tambah produk. Nama produknya kursi jomok misalkan. Kategorinya kursi lah jelas. Harganya 2.525.000. Stoknya kita punya 80. Banyak sekali. Oke, kita simpan. Mana nih kursi jomok? Nah, ini dia. 2.500.000 ya, teman-teman, 80. Oke, kita coba edit. Stoknya saja kita coba kurangin 74. Oke, 74 ya. Dengan ID 106. Nah, ini dia kursi jomok 74 ya. Sesuai. Kita lanjut ke menu penjualan, sales. Oke, kita tambah penjualan. Coba kursi jomok tadi kita jual lagi sih ya. Ini produk nggak bisa di sort. Oh, ini aja nih, manual. Jumlahnya 50. Wih, laris cuk. 125 juta. Oke, penjualan berhasil ditambahkan. Error 24. Oh, oke. Error teman-teman. Hapus ya. Oke, kita ulang. 25 juta. Oke, berhasil ditambahkan ya. Nah, kursi jomok 25 juta. Ini ke double sih. Sedikit ada error. Kita lihat di dashboard. Nah, ada kursi jomok. Intinya bekerja sesuai itu loh. Kemudian kita coba untuk mengubah user. Misalkan Bahlilul. Kita mengubah Bahlil misalkan. Passwordnya samain aja. Jangan jadi leader cuk. Nggak jelas. Kita staff aja. Coba ini hanya contoh ya. Bila ada persamaan nama ya mohon maaf. Simpan perubahan kita coba. Nah, staff di sini. Ada Yanto, Bahar dan lain sebagainya. Admin lagi. Biasa nyoba. Oke, kita coba logout. Keluar. Ya. Kita login sebagai Bahlil. Oke, kita sudah login sebagai Bahlil dan sebagai staff ya, tidak bisa mengedit user, hanya bisa ya 4 sih, cuma user doang yang nggak bisa. Oke, sekian video dari saya, presentasi dari saya. Sangat jelas masih banyak kurangnya. Ya mohon dimaafkan, diwajarkan dan tolong kasih saran. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.